Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Akhir-akhir ini bicara tentang Kristus menarik perhatian baik itu orang-orang Kristen sendiri maupun orang-orang yang non-Kristen. Perbincangan yang hangat adalah apakah Yesus itu benar-benar Tuhan atau dia hanya sekedar manusia biasa. Bahkan kalau kita melihat diskusi yang cukup hangat akhir-akhir ini adalah mengenai apakah Yesus yang ditulis dalam Alkitab sama dengan Isa yang ditulis di dalam pengakuan kitab suci agama non-Kristen. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin membahas bahwa jika orang-orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan, apakah semua permasalahan itu sudah selesai? Sesungguhnya inilah titik awal segala permasalahan tentang pribadi Yesus. Ketika orang-orang Kristen memulai pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, menjadi problem bagi orang-orang lain yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan. Namun hal yang harus kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah merupakan pokok iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia adalah objek iman itu sendiri dan sekaligus adalah aktivitas iman dari orang-orang Kristen. Karena seluruh pewahyuan Alkitab berpusat kepada Yesus Kristus yang datang sebagai juru selamat manusia. Oleh sebab itu, sebagai objek iman, maka orang Kristen harus memiliki aktivitas iman, yaitu mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk ikut setia dan memegang teguh keyakinannya kepada Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan. Maka dengan demikian, pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah merupakan jawaban dari kebutuhan manusia yang sangat krusial ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka Allah mengirimkan jawaban untuk kebutuhan itu, yaitu melalui kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah jawaban bagi kebutuhan manusia setelah jatuh di dalam dosa, maka klaim orang Kristen terhadap Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat itu bukan hanya semata-mata sebuah ide, sebuah gagasan yang lahir dari sebuah kebudayaan atau yang lahir dari diri manusia yang mencoba mencari Allah. Tetapi sesungguhnya pemikiran itu lahir dari Allah yang datang di tengah-tengah manusia, yang menyatakan dirinya, yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, bahkan ia menunjukkan kepada manusia bahwa ia sungguh-sungguh adalah Allah itu sendiri. Maka keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hasil dari pemikiran manusia yang mencoba mengangkat Yesus menjadi Tuhan, tetapi itu adalah sebuah pengakuan iman karena kita mempercayai Alkitab sebagai wahyu Allah, karena wahyu Allah berbicara mengenai Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, maka pertama-tama sekali untuk bisa memahami kebenaran tentang Yesus ini harus lahir dari kesadaran Yesus itu sendiri. Bagaimanakah Yesus mengenal dirinya? Apakah dia adalah benar-benar mengenal dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang menjadi problem, memang orang-orang di luar Kristen sering mempertanyakan adakah pengakuan Yesus yang secara eksplisit mengakui Dia sebagai Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam seluruh pewahyuan, khususnya di dalam kitab-kitab Injil, bahwa banyak klaim-klaim yang disampaikan oleh Yesus yang menunjukkan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Pertama sekali, bagaimana Yesus memiliki kesadaran tentang dirinya, bahwa saya mengatakan Yesus memahami bahwa dirinya adalah Mesias.
Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Perkataan ini adalah sebuah perkataan yang harus difahami di dalam latar belakang sejarah penebusan. Sehingga kita bisa menyadari bahwa klaim Yesus tentang "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup" menunjuk kepada dirinya yang adalah Mesias. Kenapa Yesus berbicara bahwa dia jalan, bahwa dia kebenaran, bahwa dia hidup? Ini ada hubungannya bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa telah mengubah hubungan Allah dengan manusia. Maka pertama-tama adalah manusia mengalami hubungan yang putus dengan Tuhan. Tidak lagi ada sebuah hubungan. Manusia tidak mampu lagi mengenal Allah. Manusia tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Sesungguhnya manusia terbuang dari hadapan Allah. Maka Yesus datang yang mengungkapkan, mengklaim dirinya, "Akulah jalan." Artinya bahwa manusia yang terbuang, manusia yang tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan, berbeda dengan waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa, di mana manusia memiliki hubungan dengan Tuhan. Di Taman Eden, Allah sering datang kepada manusia. Manusia bertemu dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia benar-benar terasing dari Allah. Tetapi Yesus Kristus datang, membawa kembali, menghubungkan jalan yang telah hilang itu, menghubungkan kembali manusia dengan Allah melalui dirinya, sehingga ia mengklaim dirinya, "Akulah jalan." Kejatuhan manusia dalam dosa juga bukan hanya semata-mata bahwa manusia itu telah dibuang dari hadirat Allah, tetapi juga bahwa manusia tidak lagi mengenal Allah. Manusia semata-mata hidup memberontak kepada Allah dan menjadikan ciptaan menjadi Allahnya. Maka Yesus datang, dia berkata, "Akulah kebenaran." Di dalam kekristenan, kebenaran itu bukan hanya semata-mata sebuah klaim, sebuah kata-kata yang sesuai dengan fakta. Tetapi di dalam kekristenan, kebenaran itu adalah bersifat objektif, yaitu Allah sendiri adalah kebenaran. Maka seluruh yang dinyatakan Allah itu benar karena dirinya sendiri, pribadinya sendiri adalah kebenaran. Maka Yesus Kristus mau mengatakan bahwa dia adalah kebenaran, dia adalah Allah sendiri yang adalah kebenaran yang absolut. Maka untuk bisa kembali kepada Allah, mengenal Allah, tidak bisa mengenal dia dengan jalan lain kecuali mengenal Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Jadi Allah sendiri ada di tengah-tengah manusia. Allah sendiri bisa melihat, bisa menemukan kebenaran di dalam diri Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengklaim dirinya, "Aku adalah hidup." Ini adalah artinya apa? Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mati secara rohani karena dia terbuang dari hadirat Allah, yang segera menyusul kemudian manusia mati secara jasmani, dan akhirnya manusia akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi Yesus datang untuk kembali memberi harapan bahwa di dalam dirinya ada hidup. Sekalipun manusia akan tetap mengalami kematian fisik, tetapi di dalam Yesus Kristus kita akan benar-benar mengalami kehidupan, menikmati kehidupan kembali, yaitu pemulihan dari kematian secara rohani. Kita bisa menikmati kehidupan yang kekal di dalam Allah. Itulah sebabnya klaim Yesus Kristus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah Mesias satu-satunya, jalan keselamatan yang kekal bagi manusia.
Yang kedua, bahwa Yesus Kristus juga memiliki kesadaran bahwa Dia adalah penggenapan janji Allah. Ia mengidentikan dirinya bahwa hanya di dalam Dialah seluruh janji-janji Allah digenapi kepada manusia. Satu bagian kitab suci yang bisa kita pahami yaitu di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ini terjadi ketika Yesus ada di bait Allah dan Ia mengambil gulungan kitab, dan pada saat itu tepatnya Dia membaca dari kitab Yesaya. Setelah Dia membaca, lalu Ia mengakhiri dengan mengatakan, lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang dimaksud? Bahwa di dalam diri Yesus genap nas ini. Di ayat sebelumnya kita melihat bagaimana Yesaya menubuatkan seseorang yang akan menyelamatkan manusia. Dan tanda-tanda inilah yang akan kita ketemu bahwa Dia benar-benar adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Lukas mengutip dari kitab Yesaya dengan mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu saya mengulangi sekali lagi. Setelah Dia membaca itu, Dia berkata, lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bahwa Dialah yang menggenapi janji Allah. Bahwa hanya Dia yang membawa pembebasan kepada manusia dalam kungkungan kemiskinan baik secara jasmani, terlebih kungkungan dari penjara rohani. Menemukan Yesus artinya sama dengan bahwa Ia adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, salah satu kesadaran Yesus tentang siapa dirinya, bahwa Dia benar-benar adalah Allah dan juru selamat satu-satunya. Yesus mengidentikan dirinya dengan Allah itu sendiri. Beberapa bagian Alkitab yang mungkin memberi petunjuk kepada kita. Saya akan bacakan pertama di dalam Matius pasal 11 ayat 27. Yesus mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tidak seorang pun bisa mengenal Bapa selain Anak, dan tidak seorang pun mengenal Allah Anak selain Bapa. Ini artinya apa? Bahwa Yesus dan Bapa memiliki sebuah hubungan yang sangat khusus. Tidak seperti manusia dengan Allah, tetapi sebuah hubungan yang khusus yang menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya yang benar-benar mengenal Bapa. Dan pengenalan itu bisa terjadi hanya jika Allah Bapa itu dengan Yesus benar-benar setara. Sehingga hanya di dalam Yesus itulah kita bisa mengenal Bapa. Demikian juga dalam Yohanes pasal 10 ayat 38, Yesus mengungkapkan sebuah ungkapan yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia, termasuk orang-orang percaya dalam hubungannya dengan Allah. Firman Tuhan
mengatakan begini, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kalimat Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa artinya mau menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah sama. Tidak ada perbedaan. Ada sebuah kesetaraan. Dan ia dan Bapa itu berbeda secara pribadi. Tetapi kedua-duanya memiliki kesetaraan yang sama-sama adalah Allah. Kalau kita memahami kesadaran Yesus tentang dirinya, yang mengungkapkan dirinya bahwa dia benar-benar Allah, bagi orang-orang mungkin ini bisa memikirkan apakah pernyataan Yesus itu mampu melewati ujian-ujian dalam pengetahuan manusia. Beberapa keberatan adalah jika Yesus mengakui dirinya adalah Allah, apakah ia benar-benar sadar dengan ungkapannya? Atau dia sebenarnya adalah orang gila yang mencoba mengidentikan dirinya dengan Allah? Kalau dia mau mencoba mengidentikan dirinya dengan Allah, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti Yesus sungguh-sungguh gila. Tetapi jika dia mengidentikan dirinya dengan Allah, dan itu Yesus tidak gila, benar-benar di dalam dirinya lulus secara ujian psikologi, maka berarti Yesus benar-benar Allah. Kalau kita bisa memahami ujian ini, maka kita bisa melihat pribadi Yesus. Karena orang yang mengalami gangguan jiwa, salah satu cirinya adalah dia memiliki halusinasi atau delusi tentang dirinya. Dia memiliki emosional yang tidak stabil. Bahkan dia juga memiliki amarah yang susah dikontrol. Dia memiliki tingkah laku yang berbeda dari manusia normal pada umumnya. Tetapi kalau kita membaca kitab-kitab Injil, kita menemukan Yesus adalah seorang pribadi yang normal. Kita menemukan dia bisa merasakan lapar dan merasakan haus. Bahkan ketika seorang sahabatnya, yaitu Lazarus, meninggal, dia mengalami kesedihan. Demikian juga ketika Yesus melihat orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang kerasukan setan, maka ia tergerak hatinya untuk menolong sebuah belas kasihan yang sangat dalam. Demikian juga ketika kita melihat sebuah peristiwa di bait suci ketika rumah Allah dijadikan fungsinya berubah, yaitu mestinya rumah doa, tetapi dijadikan tempat berjualan. Yesus marah dan mengusir para penjual di bait Allah. Semua tindakan-tindakan yang Yesus lakukan, tidak ada indikasi bahwa dia mengalami gangguan mental. Tetapi Yesus sungguh-sungguh normal. Ia sadar apa yang dia lakukan, sehingga klaim dirinya bahwa dia adalah Allah adalah sebuah klaim yang dia lakukan dalam kesadaran. Ujian yang kedua adalah
orang bisa saja berpikir dia penipu, dia membohongi manusia. Apa yang dia katakan bahwa dia adalah Allah, dia hanya sekedar mau membohongi manusia. Tetapi mari kita coba melihat bahwa di sepanjang perjalanan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, ia bukan semata-mata hanya mau mencari pengikut. Biasanya orang yang membohongi manusia adalah orang yang mau mencari dukungan, mencari pengikut. Tetapi coba apa yang dikatakan oleh Yesus ketika orang banyak mau mengikuti dia, apa yang dia beri syarat. Pikulah salib, ikutlah aku. Artinya apa? Bahwa mengikut Yesus adalah sebuah mengikuti dengan ketaatan penuh kepadanya, dan ini tidak mudah untuk mengikuti dia. Bahkan dia juga pernah memberikan syarat. Barang siapa yang mengasihi orang tuanya, keluarganya, bahkan mengasihi jiwanya sendiri lebih daripada dia, tidak layak mengikut dia. Ini sebuah tuntutan yang sangat tinggi untuk menjadi pengikut dia. Harus menjadikan Yesus sebagai yang utama dan meninggalkan semua hal yang merintangi kita dalam menjadikan dia sebagai yang utama. Bahkan kepada orang-orang juga dia mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahwa mengikut dia adalah sebuah keputusan yang berat, karena harus melewati berbagai penderitaan, kesusahan sebagai bagian dari tindakan iman kepadanya. Maka Yesus tidak menipu kita. Yesus tidak hanya datang di dunia ini untuk hanya sekedar mengikuti dia, mencari pengikut yang banyak. Berbeda dengan orang-orang lain yang hanya sekedar mau mencari pengikut. Untuk mengikuti dia, membutuhkan iman yang sungguh-sungguh kepadanya, rela menderita, dan taat kepadanya sampai akhir hidup sesaat. Dengan demikian, maka untuk menjadi pengikut Kristus, ini bukan hanya sekedar karena ada janji-janji semata, tetapi seseorang bisa mengikut Yesus hanya karunia Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah merupakan karya Allah, mujizat terbesar, salah satu mujizat terbesar yang Allah kerjakan dalam hidup seseorang. Demikian pengajaran iman Kristen hari ini. Sampai ketemu di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.